ini mau membangun narasi seolah-olah si terdakwa ini dikriminalisasi. Kalaupun nanti divonis, vonisnya atas kriminalisasi. Itu. Udahlah, udah kebaca Sultan Bojong sama saya. Pokoknya kita harus tahu ya, apapun yang dilakukan oleh kubunya si terdakwa ini dengan segala apa tuh ya, ucapan-ucapan ngawurnya itu pengen menciptakan bahwa dia ini dikriminalisasi seperti yang sudah-sudah. Saya udah tegaskan kali ini beda. Kali ini emang dia melakukan diduga pemerasan dan TPPU. Beda yang sudah-sudah oke, dia gelut sama suami istri juga apa urusannya berantem, urusannya suami istri, urusannya si Dito Mahendra, bener. Tapi ini beda jauh, 1000% bedanya. Pasti kalau memakai cara-cara yang sudah-sudah tidak bisa di kasus ini. Dia memang melakukan pemerasan, diduga pemerasan dan TPPU. Udah itu aja fokus. Gimana caranya kubu terdakwa ini jangan di akhir-akhir ini ribut, malah bikin jujur ya teman-teman ya. Saya akhirnya memperhatikan, tadinya kan saya nggak mau tahu kan yang ngebela si terdakwa ini ya, saya pikir sama lah dengan teman-teman Komal saya ya, mendukung membela kebenaran menurut saya. Mereka kan membela kebenarannya menurut mereka. Tapi lately saya perhatiin kok pada ribut gitu. Kenapa di akhir-akhir mereka mau finish nih kayak begini, kan yang kasihan terdakwa loh didukung sama orang-orang model begitu. Bukannya fokus malah rame ribut. Ya nggak teman-teman? Betul. Karena mereka punya kepentingan, Kak Fitri. Iya benar. Saya jadi inget itu loh Kak Fitri, Bang Nir, kayak film-film di luar negeri itu loh. Jadi kalau ada seorang mafia yang ditahan karena melakukan sebuah perbuatan yang tindak pidana kriminal gitulah, dia kan nggak terima. Jadi dia membuat sebuah kekacauan, kegaduhan, dan meneror. Meneror itu kan bisa jadi dari langsung ke rumah orang yang diteror atau dari kayak sekarang ini modelnya sosial media. Jadi memberikan ketakutan kepada orang yang sudah melaporkan dia atau orang-orang yang terlibat dalam masalah itu, supaya mungkin diam atau supaya mungkin mundur gitu. Jadi cara-cara mereka ini cara-cara mafia kalau saya bilang. Nih ya, kekuatan mereka di sosial media itu cuma sekian persen dari penduduk Indonesia. Kalau misalnya kayak masalah kemarin ya, masalah demo segala macam, hampir setengah penduduk Indonesia itu ikut terlibat. Kalau sekarang cuma sekian persen gitu loh. Kekuatan mereka apa sih gitu loh. Hakim juga nggak memperhitungkan itu sedikit. Mau demo kagak jadi. Ya, mereka kan sudah kelihatan selalu membangun narasi hoax. Seperti yang terakhir katanya udah ada panggilan dari KPK, ternyata kan disanggah sama KPK itu tidak benar kan. Itu kan apa ya, jadi makin kelihatan seperti apa. Bahkan ya beritanya itu apa, narasinya apa, komennya apa. Jadi Dokter Reza itu keluar dari kliniknya sendiri, dikelilingi sama bodyguard dan orang-orang karyawannya lah, bisa dibilang masuk ke mobil. Itu di framing bahwasanya dia turun dari gedung KPK. Kan itu udah lucu. Mereka tuh udah kayak buta huruf atau buta apa, nggak ngerti saya. Ketawa saya baca komennya. Dia tuh keluar dari kantornya sendiri loh. Mereka itu mencoba melemahkan yang saya bilang tadi dengan narasi-narasi buruk, termasuk di luar orang ini, Reza dengan Kak Fitri gitu loh. Itulah yang selalu diserang gitu loh. Jadi dia nggak peduli dengan proses peradilan, tapi bagaimana caranya menyerang orang gitu loh. Jadi seperti itu. Mereka nggak ngaruh mau saya sama Reza itu udah habis bahan mereka itu untuk ngedoxing kami berdua, tidak membuat masalah si terdakwa ini pun selesai kan, jangankan bebas yang digembor-gemborkan sama mereka, minta penangguhan penahanan sakit aja nggak mampu, nggak bisa.
Sementara saya sama Reza ini udah habis di framing, dibully, di apa. Mereka ini salah taktik. Justru semakin saya sama Reza diginiin, tuh semakin marah, semakin kepengen ngomong. Kayak saya aja, kayak tadi deh, tiba-tiba ada namanya bunda-bunda tolol itu ngomongin saya. Padahal dari kemarin saya udah malas ngomong kan. Udahlah, bentar lagi vonis. Gegara dia ini ngomong, saya jadi murka lagi. Saya jadi ngomong lagi bahwa perbuatan si terdakwa ini harus kita perhatikan. Harus adil buat Reza Gladys. Kalau mereka mau adil versinya mereka, silakan. Tapi kita pun, saya pun pribadi juga pengen keadilan buat Reza Gladys. Nah, mau apa sekarang kalau begini? Gara-garanya apa? Nggak berhenti nyerang-nyerang. Mereka kan tujuannya saya berhenti ngomong kan, itu kan. Saya berhenti mendukung Reza. Tetapi cara-cara mereka ini salah. Harusnya menggunakan cara-cara yang beradab. Pendekatan. Gimana ya, salah namanya orang lagi di bawah ya. Ini orang udah di bawah, ini kubu mereka ini lagi di bawah, malah nginjak. Mana bisa orang yang di bawah itu nginjak yang di atas. Yang ada kalian diinjak, tambah diinjak sama yang lagi di atas gitu. Harusnya kan apa ya, reda gitu loh, meredam keamarahan orang-orang yang lagi marah sama dia. Karena dia ini kan lagi terdakwa, lagi memohon apa, ya jauh-jauh dibebasin. Setidaknya tuh gimana ya Sultan Bojong ya, setidaknya itu ada hal-hal yang membuat orang-orang yang marah sama dia ini kasihan. Ini bukannya kasihan, yang menciptakan kita semua yang gedek sama si terdakwa ini marah, itu pendukung-pendukungnya yang nggak berhenti ngedoxing saya sama Reza. Kalau dibales kan gimana? Marah juga kan mereka. Ya memang programnya seperti itu Kak. Kan tahu kan, di balik 750 ya memang harus seperti itu mereka gitu loh. Gimana dia nggak peduli gimana sosok-sosok yang harus diserang gitu loh, buat melemahkan mental, melemahkan ininya ya seperti itu. Model Kak Fitri Samtreja. Nggak akan lemah juga, nggak akan kena mental juga. Udah baju-baju itu udah permainan lama. Nah, Perhatikan aja, yang harus itu udah diciptakan itu di berkelompok-kelompok. kasus ini adalah koma-koma kayak kita begini diskusi tentang iya. Mereka itu udah Saat terkotak-kotak kan. terdakwa, iya, saat terdakwa membuli anaknya, mereka itu nggak ingat gitu ya. Terus si Bunda Queen tuh kemana Bunda Queen pada saat terdakwa itu membuli anaknya sampai habis-habisan gitu. Kemana? Oh baru sekarang nongol, kasihan anaknya. Lu harusnya mikir dong, waktu terdakwa itu membuli anaknya habis-habisan sampai seluruh dunia tahu. Kamu mikir, Bunda Queen. Mohon maaf ya, bagi mereka itu kebenaran itu hanya milik si terdakwa. Bahkan ketika lawyernya Fadel mengajukan banding aja, buat mereka itu seperti menghina katanya, seperti menghina seperti mengorek luka lama kata mereka. Kayak mereka nggak punya anak aja, pantaslah itu si pengacara itu nggak punya rahim, kan mereka jadinya jahat ya seperti itu. Betul. Buat apa mereka seperti itu? Itu memang namanya orang lagi berjuang mencari keadilan. Kalau memang dia nggak melakukan sesuatu nggak yang dituduhkan, berhak dong dia mencari keadilan. Kenapa dia terima-terima aja misalnya kalau dituduh ini itu? Sama kan kayak si terdakwa, dia juga mencari keadilan dengan cara-caranya sendiri gitu kan. Jadi jangan mau menang sendiri lah gitu, menurut aku sih kayak gitu. Iyalah, mereka itu hanya sedikit kok dari penduduk Indonesia. Pengen ribut, pengen demo, pengen apa. Siapa elu? Oh iya, tadi kan si Gosong tuh live kan, live lah dia. Terus banyak yang bilang gini, lu mau dilaporin maka Kak Fitri belum. Terus dia nggak, jawaban dia apa? Prek, dia menyepelekan. Kita lihat nanti ya, bersujud meminta maaf nggak dia? Memohon-mohon nggak dia untuk dia supaya jangan dibawa ke ranah hukum? Karena dia udah sangat-sangat kepedean kali, bahwasanya entar kalau aku ada apa-apa ada yang bantuin aku gitu.
Gini, sekarang ini kan Miss Gosong itu takutan mau dilaporin nama adik-adik kita, ya kan? Kalau misalnya vonis itu kemudian sudah turun dan ternyata terdakwa itu dihukum, saya yakin yang namanya Miss Gosong akan pindah kubu. Tapi ingat Kak Fitri, jangan diterima, ya Kak Fitri, jangan diterima tuh orang. Orang Kita kayak Miss tidak Gosong pernah mah nggak usah itu mengajak, lagi, Bang. kita nggak pernah mengajak, apalagi mau menerima. Tapi saya pastikan ke teman-teman, nanti kalau saya ada waktu, saya sudah liatin muka-muka siapa aja yang keterlaluan, yang sok jago, yang sok lantam terhadap diri saya. Tunggu aja tanggal mainnya. Saya sudah nyontohin si Yoke. Nah, kalau ada Yoke lain ya rasain. Saya masuk ke Komal ini teman-teman karena saya baru ingat, dan saya berangkat ke project tadi, saya lihat-lihat DM, khusus saya masuk ke sini ini untuk Hilang suaranya Kak Fitri. Termute, Kak Fitri termute, Kak Fitri termute. Oh gitu. Enggak, kayaknya hilang sinyalnya. Kak Fitri. Hilang Bang. Ini termute, enggak ya? Miss Gosong itu udah cukup bisa itu kalau mau dilaporkan itu. Banyak itu dia kesalahannya. Bang, sekarang itu dia sepertinya kan karena takut tuh dilaporkan makanya dia pindah. Itu. Tapi kalau misalnya nanti Nick Mir itu terbukti bersalah, siap-siap Miss Gosong ya, siap-siap loh. Bayangin tadi Bang Nir dibilangin orang apa dia pret kayak dia kayak nggak percaya gitu Bang Nir. enggak, kalau si Miss Gosip itu kan pernah ngomong ya, aku nggak takut kalau nggak salah dia ngomong begitu di rumah saya. Dia nggak takut kalau dilaporin di TE kan, waktu itu kalau dilaporin sama si Nikita Mirzani dia nggak takut, ya sudah. Dia udah pernah Kak Fitri. Harus kasih pelajaran Kak Fit. Dia udah pernah loh katanya hari itu di sana. Masalah apa saya lupa ya. Percobaan gitu. Tapi adanya Nick Mir ngelaporin gak sih itu? Enggak lah. Kan dia dibawa-bawa Nggak juga. jadi, karena dia Mereka sudah siap, pindah. ya, ayo dia Nggak mulai. jadi. Dia kan cara pindah kubu itu kan dia harus berguna lah intinya gitu kan. Dia harus berguna sesuai dengan apa ancamannya itu kan ada harga yang harus dia bayar. Jadi dia pindah itu jangan disia-siakan kesempatan itu. Kalau bisa dia ancurin tuh nama orang. Mumpung masih bisa dipercaya orang tuh mulutnya. Kayak gitu prinsipnya dia. Jadinya udah aku laporin itu masalah martabat keluarga itu nggak ada harganya. Nah itu keluarga. Mungkin gini kali. Doang dia. Gua lapor kalau nggak mau lu jelek-jelekin yang nggak mendukung terdakwa, lu gua laporin kali gitu ancamannya. Ya. Teman-teman, saya udahan dulu ya, saya mau lanjut meeting. Oke, Kak, sehat-sehat Kak. Iya, makasih semuanya. Oke Kak Fitri.